Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil al-muslimin wal malaikatul muqarrabin wa syuhada was sholihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wa hadisin al-ulama wa masyayina fid din wa syarikil ardi wa gharibi bi barri wa bahri wa nahri fa inna wa umatina wa jadadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa syekhina Susanillah mu'allifi hadal kitab nafa'ana Allah bi'ulumi as-salafah wa bi'anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yaskinahum al-jannah syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa fi hadis Muslim, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, innal atfala, bahwasanya anak-anak kecil yang meninggal, anak-anak yang meninggal pada waktu kecil itu menjadi da'amisul jannah, menjadi penyambut-penyambut dayang-dayang surga, menjadi penjaga pintu surga, nungguin tamu-tamu yang datang mau ke surga. Itu anak-anak kecil yang meninggalnya pada waktu masa anak-anak, dan selamanya dia di dalam surga anak-anak terus, nggak pernah dewasa, ya, menjadi penghibur penghuni surga. Begitu juga kita, kalau laki-laki sekitar umur 32 tahun, sedang gagahnya tuh, masih jantannya, semangatnya. Jadi di sana nggak ada aki-aki, Pak, nggak ada aki-aki. Sedangkan di sini udah banyak ini aki-aki. Ya. Nah, nggak ada harapan dong. Nah. Jadi di sana kembali muda lagi. Ini udah pada tua-tua nih, nanti kembali lagi. Makanya jangan takut mati, kudu pengen mati, ya. Yang penting husnul khotimah. Begitu datang ke sana muda lagi, keker lagi, seger lagi. Begitu juga yang perempuan, nggak ada nenek-nenek muda. Ya. Yang kalau yang muda tetap muda, ya. Tapi kalau yang udah tua kembali muda lagi, umur 20 tahunan.
umur 21 tahunan, kira-kira semacam itu. Mudah-mudah lagi. Jadi anak-anak kita, anak orang muslim, mukmin, anak-anak kecil yang meninggal dunia, dia di sana menjadi penghibur di dalam surga. Dan nungguin. Makanya kalau punya anak kita sudah meninggal pada waktu kecil, itu dia sudah nungguin kita di sana. Ya. Bahkan menjadi celengan kita, sehingga kita dianjurkan niat ibadah di dalam pernikahan karena harapan dua. Yang pertama adalah pengen punya anak. Satu, kalau dia panjang umur, dia memberi syafaat kepada kita tuh anak tuh, kalau jadi anak yang soleh. Segala ibadahnya yang dilakukan oleh anak yang soleh, kita kebagian, baik ibu maupun bapak. Apalagi kalau memang dia niatkan pahalanya buat orang tua, udah pasti sampai. Pasti sampai. Makanya alangkah baiknya, andai kata kita punya anak udah pada dewasa, bila mana kita meninggal dunia, yang jadi imam nyolatin kita anak aja. Anak minta, udah anak saya. Sebab doanya anak, ibadahnya anak langsung. Bukan itu aja, bacain Quran juga ngaji nih, ngaji. Kalau kita pada sanggup anak cucunya duluan. Yang lain baru orang lain membantu gitu. Ya, itu lebih bagus. Ya. Sebab doanya langsung. Kalau anak yang soleh. Maka ingat dengan kita, siapa yang masih punya orang tua, kalau orang tua meninggal niatin, kita aja nanti nyolatin. Kita aja nih nyolatin. Dan itu dikasih paham kepada anak-anak kita yang masih ada punya anak. Bila mana nanti ayah meninggal, udah yang nyolatin kamu aja, yang jadi imam utama. Tinggal doa dah sesepuh yang ada di situ, bantu baca doanya. Ya, ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang ada di situ itu lebih afdol. Tapi anaknya juga harus soleh, anaknya juga harus paham nyolatin jenazah. Ya, jangan asal pinter aja anak juga. Harus anak yang soleh, yang ngerti tentang ibadah. Dan yang kedua, andai kata dia meninggal waktu masih anak-anak, dia tuh menjadi celengan kita di sana. Menjadi celengan yang dimana kita nanti, begitu kita meninggal dunia, seselesai kiamat nanti, itu anak-anak kita akan nungguin di depan pintu surga. Nungguin pintu surga. Mana bapak? Belum juga datang ini bapak. Ya. Mana nyak? Belum juga datang. Ya. Sehingga dia tuh menunggu terus dan menunggu. Apalagi memang anak itu kita dibuatkan akikah. Karena kita orang mampu, dianjurkan kita lahir, ketika lahir anak kita buatkan akikah. Buat laki-laki kalau ada 2 ekor, kalau punya. Orang kurang mampu punyanya cuma 1 ekor, nggak apa-apa 1 ekor juga. Ya, tapi yang mampu harus 2 ekor. Kambing lagi anjurannya, bukan kerbau, bukan. Wah, saya mampu pakai sapi aja nih akikah. Luar daripada sunnah, lain lagi. Ya, jadi disunahkan kambing supaya banyak yang mampu gitu, dan tidak berlomba-lomba. Paling kita pilih yang terbagus, kambingnya yang terbagus, supaya menjadi tebusan itu yang terbagus.
Kalau anak perempuan cukup 1 ekor, kita akekahkan. Apalagi kalau memang akekah nggak mau repot di rumah, kita kirim aja tuh matang ke masjid gitu. Seperti pagi-pagi nih, ada nggak yang bikin akekah pagi-pagi nih? Hah? Nggak ada ya? Belum pernah? Belum pernah. Nggak apa-apa. Atau bisa sholat Jumat pada kumpul bapak-bapak. Bentar yang dekat-dekat terutama jam ada yang bikin akekah, makan dulu makan. Nah, sekarang begitu Jumat berkah gitu ya, Jumat berkah. Ada aja itu tetangga yang ngasih rezeki bersedekah kepada orang-orang yang beribadah. Jadi anak-anak begitu. Nanti kalau kita umpamanya ternyata menyimpang, nggak masuk ke surga. Ya, hasil keputusan, hasil timbangan amal kita, hasil perhitungan amal kita, ternyata keputusannya kita akan neraka. Maka anak itu mencari-cari kita. Di mana bapak? Di mana emak? Di mana ibu? Dicari-cari. Sehingga begitu ketemu, di mana ayahnya, di mana ibunya, sebab bapak dibikinin akekah jadi ketemu. Ya. Nah sekarang kalau orang nggak mampu nggak bikin akekah, nggak apa-apa. Anaknya sendiri kalau memang udah dewasa bikin akekah sendiri, udah balik, udah punya penghasilan. Seperti kayak kita nih, ini kan jarang yang diakekahin orang tuanya dulu. Baru-baru aja sekarang ini orang pada hidup, pada ngekain anaknya. Setelah ramainya pengajian, taklim di mana-mana, dakwah semakin menyebar di mana-mana. Dulu mah ibu-ibu juga jarang banget yang pakai kerudung. Jarang pakai kerudung. Gua pakai kerudung kondenya nggak kelihatan. Zaman dulu. Konde main lebar-lebaran konde dulu. Kayaknya itu jauh berbeda sekarang ini sebetulnya. Harus semakin kuat iman kita. Tanamkan kepada anak-anak kita semuanya. Agar kita memberi pelajaran yang benar-benar baik kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita ini kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita pengen anak-anak berjilbab, menutup aurat, berhijrah gitu. Kalau hijrah kan dulunya umpamanya dia nggak mengikuti syariat, tetapi begitu dia insaf, sadar, dewasa, tua, baru dia insaf hijrah. Kalau memang dari kecil mah nggak ada hijrah, emang dari dulu begitu anak-anak kita. Hasil didikan kita. Oleh karena setiap ibadah yang dilakukan oleh anak-anak kita karena didikan kita. Baik didikan langsung maupun tidak langsung kepada guru-guru yang kita serahkan, itu adalah menjadi syafaat bagi kita segala ibadahnya yang baik. Kita mendapatkan pahalanya. Jadi anak kita ibadah nih, seperti sekarang nih bapak-bapak, ibu-ibu pada ngaji, itu orang tuanya kebagian tuh pahalanya. Kebagian pahala ibadah kita sekarang. Senang dia melihatin kita. Ya, orang tua kita. Nah, yang begini, Neng, yang Mbah maksud, biar rajin gitu ya. Adem di sana dia mendapatkan siraman rahmat. Begitu juga bapak kita, kebagian. Maka sukseslah dan beruntunglah orang-orang yang mempunyai anak yang soleh, solehah. Ya. Kenapa anak yang soleh-soleha yang sering disebutkan? Emang saudara nggak bisa, nggak nyampe doanya, sampai. Cuman yang biasanya rajin ngedoain hanya anak yang rajin. Kalau orang lain mah jarang, paling digabung dah, diborong. Wa jami'il mu'minin wal mu'minat. Kebagian juga ada kita dari doa-doa orang-orang mukmin mukminah. Tapi khusus kalau dari anak kita lebih hebat lagi. Itu kita harapkan. Kayak kita jangan segan-segan lah berbuat baik kepada orang tua kita, baik dia masih ada maupun sudah tidak ada di sisi kita.
Kita rajin ibadah, kebahagiaan orang tua kita. Innal atfala, bahwasanya anak-anak kecil yang meninggal pada masa kecil, damamisul jannah, menjadi pelayan-pelayan di dalam surga. Ai hijabu abwabiha, yaitu penjaga pintunya. Ya talaqqa ahaduhum abahu, menjumpai di antara mereka akan bapaknya. Bapaknya datang dijumpain, bapak, gitu. Kan begitu datang juga ke pintu surga, salamun qaulam mir rabbir rahim, ucapan salam dari Allah. Iya. Siapa yang menyampaikan salam itu adalah dari para malaikat penjaga surga, pintu surga, dan anak-anak kita menyampaikan salam dari Allah. Allah mengucapkan salam, sebab Allah masih belum ketemu kita. Nanti ketemunya di dalam surga. Kalau udah masuk baru ketemu Allah nanti. Setelah lama menikmati surga, ternyata masih ada yang lebih nikmat lagi di dalam surga, adalah ketika jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling nikmat di dalam surga kecuali ketika kita jumpa dengan Allah Rabbul Izzati. Itu nikmat yang paling luar biasa kita rasakan di dalam surga. Mudah-mudahan masuk surga di semuanya bisa jumpa dengan Allah Subhanahu. Ini yang kita perjuangkan, Pak. Hidup kita cuma satu kali, Pak. Kalau udah mati susah, balik lagi ke sini susah. Ya, andai kata kita balik lagi juga orang pada takut sama kita. Ya. Bukan kita bisa menolong mereka, bukan. Ya. Makanya ini yang harus kita perjuangkan sebagai orang mukmin. Banyak diuji kita di dunia ini, lulus apa enggak nih hidupnya. Ya. Menjumpai bapak-bapaknya. Auqala, atau berkata beliau, abawaihi, ibu bapaknya. Bila mana ibu bapaknya itu masuk ke surga. Fayakhuduhu bisaubihi, maka dia ambil baju bapaknya, dipegang bapaknya. Ini bapak ya. Nah, ya nah, kamu si ini, kamu si ya, kamu Udin ya. Masya Allah, masih kecil. Bapaknya namanya Udin ya, nanya. Nah, bapaknya Latif. Oh, Latif ya, iya. Alhamdulillah. Apa gimana? Alhamdulillah, datang dijumpai. Masya Allah, nak, alhamdulillah kamu udah duluan pulang. Sekarang sedang menjemput ayah, menjemput ibu. Bagaimana kamu? Alhamdulillah, menjadi penghibur terus. Dan dia akan menjadi penghibur kita selama-lamanya di dalam surga. Makanya jangan kita merasa rasa duka yang terlalu mendalam bila ditinggalkan oleh anak-anak kita yang masih kecil. Dia udah nungguin kita, tinggal kita berusaha. Jangan sampai salah jalan kita. Ya. Andai kata kita di sana menyimpang jalan, nanti anak kita akan cari terus sampai-sampai dia tidak mau kembali ke surga, mau turun aja masuk kepada orang tuanya di dalam neraka. Nah ini yang diharapkan anak yang lahir, yang meninggal pada waktu kecil oleh orang tuanya. Kita nggak usah terlalu peduli. Dia nanti akan memberikan syafaat pada kita. Bila mana ketika dia meninggal kita keadaan sabar, kita keadaan tawakal, kita keadaan ihtisab, serahkan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, begitu. Jadi semuanya yang terjadi bagi orang mukmin tidak ada musibah sebetulnya. Ucapin aja alhamdulillahirabbil alamin. Oh, orang meninggal ngucapin alhamdulillah. Nah, nggak tahu dia sebetulnya keuntungan yang akan kita dapat bagi orang yang sabar. Ya.
Kayak kita kadang-kadang kejebak dengan salah pengertian, dengan salah paham, ya. Nah ini. Auqala, atau juga Rasul bersabda, apa yang dia pegang tuh bapaknya? Dia pegang tangannya, lendotan sama bapaknya, Pak. Tuh anak lendotan nanti sama bapaknya depan pintu surga. Mereka kaget, Bapak, ya kangen banget saya, baru ketemu sekarang, ya alhamdulillah. Ya, menghibur, Pak. Masya Allah. Ya kita cerita yang enak-enak aja dah, Pak, dah, supaya hidup kita enak, ya. Gitu. Itu cita-cita kita ke situ. Jangan dibayangin yang neraka, baru nggak usah dibayangin, itu serem begitu mah. Bukan tujuan kita. Ini kita pada duduk-duduk di sini, apa kenapa? Harapan kita ke sana. Jalan yang benar, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Jalan-jalan para rasul, para nabi, ya, syuhada dan solihin. Jalan hidup dia ke situ. Nah ini kita lagi mendidih jalan ke surga. Niatkan dengan ridha Allah SWT. Insya Allah husnuzon sama Allah. Orang yang rajin melangkahkan kakinya ke masjid dan itikaf, sholat berjamaah di masjid, ibadah di masjid, di rumah Allah, Allah sangat gembira melihat hamba-hambanya yang semacam itu. Mudah-mudahan kita yang digembirakan oleh Allah SWT, ya. Sehingga jalan hidup kita dituntun oleh Allah. Ini yang benar, ini yang salah. Yang benar kamu ikutin, yang salah jangan. Jadi feeling kita senantiasa bagus, dibimbing terus dalam hidup kita, dalam memilih, dalam mencari jalan yang terbaik. Allah nanti akan membimbing kita. Wa 'allamahu ma lam ya'lam. Allah akan memberikan ilmu kepada kita apa yang kita belum tahu. Ya, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serahkan kepada Allah semuanya. Fala yantahiya hatta yadkhulahul jannah. Tidak henti-hentinya tuh anak merengek terus, bapak, ibu, ayah, lendotan sama orang tuanya, nggak berhenti. Sampai kapan? Sampai masuk orang tuanya ke surga. Hatta yadkhulahul jannah. Sehingga dia mengajaknya masuk ke surga. Alhamdulillah. Mana yang punya anak udah pernah punya anak meninggal? Ada nggak? Ada nggak yang punya anak masih kecil, belum balik meninggal? Dia udah nunggu kita, Bapak Ibu, di sana. Maka sekarang kita sambut dari sekarang dengan amal soleh kita, supaya kita ketemu dengan anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan begitu. Kita udah tebus dengan akikahnya, ya. Wa fi khabari Muslim, dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, annahu mata ibnun li Abi Talhah, bahwasanya Abi Talhah, ya, punya anak masih kecil, mati, meninggal dunia masih kecil. Anak yang mana? Min Ummi Sulaim, dari istrinya yang namanya Ummi Sulaim. Ini mungkin istrinya ada lagi nih kali ini, yang min Ummi Sulaim katanya, ya. Faqalat, maka berkata tu Ummi Sulaim, la yuhdisuhu illa ana. Belum ada yang menceritakan kematian anaknya itu yang masih kecil, illa ana, kecuali saya. Ya, belum ada yang menceritakannya kepada Abu Talha, anaknya masih kecil, ya. Siapa yang bicara? Ummi Sulaim. Falamma jaa qarabat ilaihi asa'ahu, maka ketika datang Abu Talha kepada istrinya Ummi Sulaim, qarabat ilaihi, mendekatkan oleh Ummi Sulaim ilaihi kepada Abu Talha,
yaitu suaminya. Apa yang didekatkan? Asya'ahu, makan malamnya. Biasa deh, abang baru pulang gitu. Siapin makan dulu. Ayo silakan makan. Sidain nih pun. Ya. Jangan disuruh masuk ke dapur. Udah makan belum bang? Belum, masuk ke dapur. Lah, ini apaan ini? Istri yang gini ya. Harus kita hormati suami kita. Harus kita banggakan. Kita punya suami. Biar dia profesinya apa kek, harus kita junjung. Kita gembirakan dia. Apalagi dia memang orang yang mulia. Kualat kalau kita ya sengaja meremehkan orang suami kita. Muliakan suami kita. Pulang tanya, nah, udah makan, manggilnya abang apa ayah apa-apa. Apa yayang, kalau masih muda biasanya yayang. Kalau udah tua jarang deh manggil yayang tuh biasanya. Takut malu dia. Lu kayak sama cucu aja begitu ya. Malu. Ya, muliakan. Siapa lagi yang memuliakan istri-istri kita kalau bukan kita? Nah kalau kita aja udah menghinakan kepada istri, ya bagaimana orang lain? Ya begitu. Jadi keluarga tergantung bahasa kita sih sebetulnya dalam rumah tangga. Kalau kita bahasa saking halus, bagus, enak semuanya. Ya enak. Kalau salah satu kasar, ini rasanya pincang bener nih, ya pincang bener. Nah, kalau salah satu pemain apakah suaminya yang ngomongnya kasar, apakah istrinya, ini yang pincang bener nih rumah tangga. Apalagi kasar dua-duanya, bentrok mulu, ya. Nah, makanya kita bawa yang halus. Banyak husnuzon. Jangan terlalu kebencian yang kita hadapkan kepada mereka. Apakah karena cemburu dan sebagainya. Kita percayakan yang terbaik semuanya. Ya, begitu. Mendekatkan diri tuh Ummi Sulaim kepada Abu Thalhah sebagai suaminya. Apa yang diberikan? Persiapan makan malam. Fa'akala, maka tiba-tiba makan sama-sama. Wasyariba, dan dia minum. Bis makan minum dah. Summa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tatasanna'u qabla dhalik. Kemudian membuat roti dia rupanya nih, makanan. Tasanna'at, membuat makanan. Itu Ummi Sulaim, istrinya. Lahu, untuk suaminya Abu Thalhah. Ahsana ma kanat, sebaik-baik apa yang ada. Tatasanna'u qabla dzalika, biasanya dia buatkan makanan itu sebelum kejadian ini. Seperti biasa dah dia begini. Tapi ini lain, lebih hebat dia kasih pada waktu itu. Ini maaf nih cerita saya terusin dulu ya, udah waktu juga. Fawaqa'a biha, setelah dia makan itu makanan yang disajikan oleh istrinya, fawaqa'a biha, maka dia sempat juga malam itu hubungan suami istri. Malam itu bis makan, kemudian minum. Terjadi falamma ra'athu annahu qad sabi'a, maka apabila dia itu melihat kepada suaminya sudah kenyang, udah cukup makan, wa asaba minha, dan dia berhubungan dengan dia, qalat, baru dia ngomong si Ummi Sulaim. Apa dia bilang? Ya Aba Thalhah, wahai Aba Thalhah, ara'aita law anna qauman a'arau 'ariyatahum ahla baitin. Ya, wahai Abu Thalhah, suamiku, bagaimana pendapat Tuhan seandainya ada satu kaum meminjamkan suatu barang pinjaman kepada ahli bait, kepada keluarga, fatalabu ariyatahum, maka tiba-tiba dia menuntut barangnya itu minta dikembalikan yang dipinjam oleh ahli keluarganya. Nah, lahum ayyannauhum, qala la, bolehkah dia untuk mengembalikan itu semuanya karena diminta oleh yang punya? Qala, maka bolehkah dia itu mencegah, enggak mengembalikan gitu maksudnya? La, jangan, enggak ada.
Qalat, maka berkata Ummu Sulaim, fahtasib ibnaka, maka kamu juga, Tuhan juga harus menyerahkan anakmu itu yang meninggal kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah harta pinjaman. Ya. Jadi anak itu seolah-olah harta pinjaman yang di satu saat pinjaman itu mau diambil sama yang punya. Boleh ke kita tolong jangan gitu. Serahkan. Begitu juga anak. Andai kata meninggal dunia, anggap aja pinjaman mau diambil lagi sama yang ngasih pinjaman. Mudah-mudahan ketemu di sana, ya. Amin ya robbal alamin. Maka lapor kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisakah yang semacam itu kita lakukan? Maka Rasulullah mengatakan, pada waktu itu padahal ya dia tuh belum tahu anaknya meninggal. Sampai dia berani makan, minum enak-enak aja betul ha. Cuman begitu ditanya, bagaimana kira-kira anak kita meninggal tuh Masya Allah, ya. Kalau gitu anak kita meninggal. Tadi mah enak-enak aja dia, belum dikasih tahu, ya. Oleh karena itu tawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita serahkan kepada Allah kembali kepada kita lagi semuanya. Semoga Allah meridai amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.